Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bestcast. Bersama saya Naura Salsabila dan juga Kak Sheryl. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu alumni SD dan SMP IT Aulia. Namanya itu Kak Sheryl Anissa Paramesti. Bisa dipanggil Kak Sheryl. Halo Kak Sheryl. Hai Naura, hai semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Nah, katanya Kak Sheryl ini anak UI, jurusan apa tuh Kak? Wah, betul banget. Aku adalah anak UI Komunikasi Advertising 2019. Seperti itu. Ya. Nah, dengar-dengar Kak Sheryl juga dapat beasiswa nih ke luar negeri. Betul. Nah, itu tuh kemana nih Kak? Oke, boleh ceritain dikit kali ya? Iya, boleh banget. Iya, jadi tadi kan aku udah bilang kalau misalnya aku alhamdulillah diterima dulu di UI. Jalurnya namanya jurusannya komunikasi, di peminatannya periklanan. Jadi dulu aku masuk itu tahun 2019. Nah, masuknya ini melalui program namanya Talent Scouting. Jadi alhamdulillah dulu mendapatkan kesempatan dan dipercaya oleh UI untuk mendapatkan undangan. Jalur undangan namanya Talent Scouting. Talent Scouting itu apa sih Kak? Talent Scouting itu adalah undangan dari Universitas Indonesia untuk jalur atau program namanya kelas khusus internasional. Nah, dari situlah aku belajar di UI selama 2 tahun, lalu bisa mendapatkan alhamdulillah beasiswa dari kampus mitra yang sekarang aku lagi kuliah nih. Namanya kampus aku sekarang namanya di University of Queensland, ada di Brisbane di Australia. Di situ aku mendapatkan beasiswa namanya UQ High Achievers. Nah, UQ High Achievers ini merupakan salah satu scholarship yang diberikan, kalau aku lihat-lihat nih ya di websitenya nih ya, itu beasiswa yang diberikan kepada beberapa anak untuk international student yang memang dipercaya dan memiliki track record baik atau yang bagus, terutama nilai dan prestasinya, non akademis dan akademis, dan tentunya nilai di kuliah sebelumnya, seperti itu. Keren banget Kak. Ya, aku juga pengen. Mau juga. Insya Allah semua itu bisa di achieve, karena kamu kan masih SMP ya, masih panjang gitu perjalanannya, masih bisa menentukan kamu maunya kemana, masih bisa coba-coba dan masih bisa explore. Jadi insya Allah semuanya bisa dicapai. Kalau misalnya memang niat dan itu takdirnya di situ, ya akan dapat, nggak akan kemana-mana kalau udah takdir gitu. Oh iya, katanya kan tadi udah aku sebutin kalau misalnya Kak Sheryl itu alumni SD sama SMP Aulia. Iya, nih. betul banget. Kesan-kesan apa sih yang masih melekat sama Kak Sheryl gitu selama sekolah di Aulia? Oke. Dulu mungkin aku bisa dibilang masih, sekarang bentar, aku mau tanya dulu nih. Naura sekarang angkatan berapa nih SMP-nya? Aku angkatan 15. Angkatan 15, berarti kita coba dihitung Naura, 15 kurang 8 itu berapa? 15 kurang 8 berapa? 7 ya. Sekitar 7 tahun lalu, berarti bisa dibilang aku angkatan yang nggak terlalu awal-awal banget, tapi nggak terlalu baru-baru banget gitu ya. Pastinya sudah ada yang berubah di Aulianya tersebut juga. Jadi kita pernah tuh ngerasain yang paling memorable adalah di Aulia itu rasa kekeluargaannya. Dan dulu pun sebagai siswa SMP, aku tuh belum sadar kalau misalnya hal itu tuh sesuatu yang istimewa. Dulu tuh aku masih kayak, apaan sih, kenapa sih aku tuh suruh sama guru-guru tuh, kok guru-gurunya rajin-rajin banget sih suruh kita sholat gitu kan, sholat duha, apalagi kalau misalnya sholat zuhur tuh kan suruh sholat sunnah sebelum dan sesudah gitu-gitunya kan. Aku tuh dulu masih berpikir gitu loh, kenapa sih kita diajarkan seperti itu, dan kenapa aku nggak boleh milih atau segala macam. Dan ternyata itu tuh kecil-kecil yang dikiranya mungkin sebagai orang lain tuh bukan nggak penting, tapi udahlah santai aja, itu merupakan sesuatu yang nggak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi belajar manners pun di Aulia, belajar ketemu masalah pun di Aulia, dan
jangan dikira kalau misalnya orang yang berprestasi atau orang yang best atau gimana tuh enak-enak aja gitu atau pinter-pinter aja gitu. Enggak, karena menurut aku pelajaran yang masih aku ingat sampai sekarang itu justru yang aku temukan, misalnya ketemu masalah sesuatu, kita belajar menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang diajarin di Aulia caranya gimana. Dalam sisi keagamaan misalnya, itu juga aku nggak dapet dari SMA atau dari kuliah, apalagi kuliah boro-boro gitu. Aku kuliah juga belajar agamanya tuh, kita nggak belajar agama Islam, kita belajarnya kalau di kuliah itu nyampur gitu, jadi secara general kayak PKN gitu kita pelajarannya, dan itu cuma didapetin di Aulia. Coba aku tanya sama Naura sekarang, kalau misalnya guru-guru itu masih ada kan ya budaya kayak misalnya apa aja tuh sekarang kalau adanya sebelum pandemik, sholat duha atau kayak gimana gitu kan ya kalau di Aulia ya. Iya benar. Bener, itu aku kangenin dan masih dibawa sampai sekarang. Sekarang ada pertanyaan seperti ini, nggak semua orang kayak gitu kok anak Aulia gitu ya. Kalau aku ditanya seperti itu, aku jawabnya itu semua pilihan. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, guru-guru kita sudah melakukan yang terbaik, kita juga melakukan yang terbaik untuk menerimanya. Tapi balik lagi, nggak semua orang tuh ya, kalau dalam agama Islam mungkin correct me if I'm wrong ya, namanya istiqomah gitu nggak sih? Kayak benar. bisa menjaga sesuatu, itu kan semua pilihan. Jadi disitulah aku ketemu orang-orang hebat, guru-guru aku, teman-teman. Dan aku juga nggak bisa ada di posisi aku saat ini tanpa didikan guru-guru, tanpa dukungan teman-teman. Kayak gitu sih, Naura. Pengalamannya ini banget ya, yang memorable banget. Nah Kak, aku mau nanya nih, Boleh. kayak persiapan atau enggak tips and triknya gitu biar kita bisa lolos, bisa dapat beasiswa gitu ke luar negeri. Karena kan pasti teman-teman semua dan penonton di sini juga pasti mau gitu ya dapetin beasiswa ke luar negeri. Gitu. Gimana tuh Kak? Seperti yang aku tadi bilang, semua itu bukan yang sesaat. Pertama itu, kedua, sesuatu itu merupakan sebuah proses yang panjang. Jadi mungkin aja aku mendapatkan beasiswanya di belakang nih sekarang pas kuliah. Tapi sebelum itu ada cerita panjang yang harus aku lalui. Contoh seperti ini. Kalau dibilang alhamdulillah aku masuk UI pun lewat jalur undangan, berarti kan aku ada nilainya bagus dan ada prestasi gitu ya. Keren banget. Tapi dibalik prestasi tersebut sebenarnya, percaya atau nggak percaya, walaupun angkatan 8 ini pas SMP itu waktu itu sempat diingat oleh guru-guru kesayangan kita di Aulia nih, seperti misal contoh nih Bu Lastri. Nah kan kalau beliau nonton, Pak Andi waktu itu guru-guru aku, Pak Dian itu merupakan angkatan yang prestasinya banyak dibandingkan dengan misalnya angkatan sebelumnya gitu. Dan dulu juga dibilang kalau misalnya kompak banget nih angkatannya gitu. Tapi di balik itu semua tuh ada cerita yang orang lain kalau misalnya diceritain mungkin nggak percaya gitu. Yaitu misalnya ambil contoh aku gitu ya. Dulu itu aku sejak SD di Aulia pun nggak pernah menang sama sekali, mau lomba apapun itu, khususnya dalam bahasa Inggris. Aku lomba di SMP, kalau ngomongin SMP itu bisa dalam waktu 3 bulan 2-3 kali lomba. Satu pun tidak ada yang pernah menang dari kelas 1 SMP. Jadi bayangkan salah satu SMP masih anak-anak gitu kan ya, masih ya belum menjadi orang yang mungkin gak setangguh aku sekarang gitu, tapi harus dihadapi kalah lagi gitu kan. Itu berlanjut sampai kelas 2, kelas 3 gitu. Baru menang alhamdulillah ketika aku ikut lomba bikin lagu, aku menang sama teman-teman. Waktu itu namanya High Fest kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih masih ada ekskul ini nggak sih? Sinematografi. Oh masih ada. Namanya apa sekarang? Sama Sinem juga. Ya iya, dulu angkatan aku juga ikut Sinem, dan aku ikut waktu itu tim aku ikut yang bagian bikin lagunya gitu kan, ada kan bikin soundtrack nggak sih kalau nggak salah ya. Nah bikin soundtracknya itu alhamdulillah menang. Terus habis itu ikut lagi pramuka, waktu itu kalau nggak salah juara umum juga yang putri namanya Princess Pinus gitu kalau nggak salah, ya nggak sih? Iya, Princess Pinus kan ya. Nah itu menang juga kalau nggak salah di
menang di juara umum di SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Ya itu SMA aku. Waktu itu pas SMP aku menang di sana. Terus pernah menang lagi juara musikalisasi puisi gitu. Itu semua di menang-menangin tuh di akhir kelas 8, kelas 9. Dan sebelum-sebelumnya kita pernah ikut lomba yang sama tapi gagal terus. Jadi yang mau aku sampaikan adalah yang penting itu kita mau mencoba dan berani dan bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. Waktu itu aku diajarkan mentornya sama almarhum Mr. Joe, guru bahasa Inggris. Ada di satu titik di mana aku sama partner lomba aku merasa kenapa sih kita terus yang dipilih gitu kan? Kenapa nggak orang lain aja? Karena apa? Menurut aku Aulia udah kasih banyak ke aku, ngajarin aku secara waktu, material, tapi aku nggak bisa memproduce apa-apa untuk Aulia. In a sense aku nggak juara gitu kan. Ya, benar. Tapi yang pernah beliau katakan adalah yang kami mau adalah untuk kalian tuh berlatih. Menang tuh nanti akan ada waktunya, akan ada prestasi, akan pasti ada. Tapi latihannya itu emang harus berkali-kali gitu. Jadi intinya pertama kuncinya adalah kita harus yakin kalau misalnya apapun yang kita lakukan itu sebuah proses. Dan nanti akan ada hasilnya. Mungkin sekarang pas kita melakukan hal tersebut kita nggak tahu apa pelajaran yang akan kita temui atau apa hasilnya kayak gimana, kita nggak akan tahu. Tapi ikutin aja dulu prosesnya. Kalau kamu sedih, kalau kamu gagal, rasakan kegagalan tersebut. Kalau kamu bahagia, kamu senang, alhamdulillah. Senang kalau kamu berprestasi, ya itulah rasakan dan terima saja apapun itu emosi atau apa, tapi harus tetap humble. Jangan karena kamu udah menang terus kamu jadi sombong gitu ya, kayak gitu. Iri hati. Betul tuh, jangan. Kalau bisa ajarilah teman-teman kamu gimana caranya, kamu ajarin. Jadi tips pertama adalah semua itu adalah proses. Dan apalagi masa-masa SMP banyak secara emotion, banyak kita sedih, kita galau, kita senang, tiba-tiba kita misalnya jatuh cinta atau misalnya sedih terpuruk, itu nggak apa-apa. Itu memang waktunya kita untuk merasakan hal tersebut. Dan nanti akan ada hasilnya, tapi belum tentu 1 tahun, 2 tahun lagi. Nanti kita akan rasakan hasil tersebut nanti. Nah, Kak, kan Kakak dapat beasiswanya tuh ke Australia. Nah, itu Betul. Kakak milih sendiri atau emang udah dipilihin dari UI-nya? Oke. Itu dua-duanya betul kamu tadi bilang. Jadi begini, di UI itu ada kan aku masuk ke program namanya seperti di awal-awal ya, namanya KKI, Kelas Khusus Internasional. Jadi by program itu memang nanti anak-anak yang masuk KKI pasti akan diterima di kampus mitranya. Seperti itu. Tapi gak semuanya dapat beasiswa. Nah, terus Kak, kenapa sih Kakak milih ke Australia gitu kan ya? Ya. Karena di program aku memang ada beberapa pilihan, yaitu Australia. Di Australia ada the University of Queensland, ada juga Deakin University, ada juga Curtin University juga ada. Terus ada juga yang di Singapura dan di Malaysia juga ada. Tapi alasan mengapa aku pilih ke Australia, karena pertama aku melihat banyak potensi yang bisa aku kembangkan pertama di universitas tersebut dan di kota yang akan aku kunjungi gitu. Yang aku kunjungi di kotanya itu nanti di Brisbane, mungkin gak sebesar Melbourne. Kamu tahu kan kalau di Australia ada Melbourne. Betul, ada Sydney ya gak sih? Ada juga Darwin, ada Adelaide gitu. Terus aku nggak ke kota itu, tapi aku ke kota yang Brisbane ini karena memang ada pilihannya di kota tersebut dan di universitas tersebut. Salah satu alasan penting pertama itu aku merasa di universitas tersebut aku bisa mengembangkan potensi. Nah, salah satu tips nih untuk teman-teman SMP, SMA, yang SMP mau ke SMA mau ke kuliah gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau kita mau milih sekolah, itu kita bisa karena gengsi, ya nggak sih? Kayak misalnya, aduh aku pengen nih masuk sekolah X karena tuh kakak-kakakku bilangnya begini-begini gitu nggak sih? Karena di SMA ini banyak ekskulnya misalnya gitu. Terus atau enggak itu sekolahnya unggulan. Nah, gitu. bisa juga nggak sih? Karena unggulan tuh banyak banget tuh, berburu kan, pengennya dapetnya undangan atau enggak by nilai aja biar nggak usah tes gitu nggak sih? Kalau misalnya ke SMA atau ke kuliah. Nah, sebenarnya itu boleh, nggak ada salahnya, sah-sah saja. Ketika itu memang porsi kamu untuk melakukan hal tersebut ya boleh gitu. Tapi kadang-kadang bisa juga dipermudah dengan sebenarnya kamu tuh mau apa yang dikembangkan.
Misalkan dari SMP ke SMA, aku pengen mengembangkan, aku pengen berprestasi di sini gitu. Jadi aku cari SMA atau cari sekolah atau cari kuliah yang memang sejalan gitu dengan apa yang aku mau kembangkan. Banyak teman-teman aku yang aku pengen masuk universitas ini aja deh. Kenapa? Gak tahu. Karena teman-teman bilang itu unggulan aja gitu. Karena orang tua aku maunya itu aja deh. Karena kita juga nggak tahu tujuannya apa. Jadi kamu tuh harus punya tujuan kalau misalnya memilih sesuatu. Ada orang yang aku salah satunya kenapa memilih di Australia, karena pertama aku punya tujuan, aku mau mengembangkan potensi aku di bidang tersebut. Aku mengambil digital media karena aku suka bidang entertainment, aku suka bidang marketing, aku suka bidang bisnis atau research gitu, aku suka, dan itu bisa dikembangkan. Mungkin aku kalau dulu aku kedokteran gitu, mungkin aku bisa melakukan belajarnya tuh bisa gitu, misalnya textbooknya bisa, tapi bisa nggak sih aku mengembangkan ilmu kedokteran aku? Itu kayaknya lebih berat ke sana. Jadi tipsnya ketika kita mau memilih ekskul, milih organisasi, misal mau ikut BES atau aku mau ikut ekskul, di sini ada ekskul Saman ya nggak sih, Ya, Sinem ya nggak sih? Apa ya, aku sebenarnya pengen sih di sini, tapi kayaknya aku suka, aku enjoy, aku udah pernah, tapi kayaknya aku mau mengembangkan di tempat lain deh. Kalau kamu udah punya niatan tersebut, teman-teman aku yang aku lihat dan pengalaman pribadi itu lebih banyak berkembangnya, lebih banyak yang dihasilkan. Apalagi kalau misalnya kamu arts, itu banyak yang kamu lebih enjoy dan akan banyak hasil nih kayak gitu. Gitu sih kalau misalnya salah satu alasan terbesar aku, karena ya itu mau mengembangkan ilmu yang itu. Dan juga kalau by country, kayaknya kalau Malaysia sama Singapura agak mirip-mirip culture-nya gak sih? Agak mirip sama Indonesia ya, 11-12. Dan jadinya aku memilih untuk di Australia. Kalau boleh cerita sedikit, ada cerita unik di balik kenapa aku milih universitas Apa ini. itu? Jadi waktu aku di SMA, aku ikut program student study abroad. Waktu itu kita pergi ke Australia sama beberapa teman-teman aku dan guru-guruku dari SMA ke sana. Ketika di sana aku programnya adalah kedua kota, yaitu Perth dan Brisbane. Jujur aku nggak tahu itu kota apa. Kalau Perth aku agak sedikit tahu lah, aku pernah tahu di Google. Brisbane sama sekali aku nggak tahu at all. Dan ternyata pas aku ke Brisbane ini, pas aku SMA ya, aku ke University of Queensland, yaitu kuliah yang aku saat ini. Dimana saat itu kan aku nggak tahu kenapa aku harus ke sini. Aku sebel waktu itu ke situ. Kenapa sih aku harus ke sini? Mana Australia waktu itu lagi panas-panasnya sampai 42 derajat gitu kan. Panas banget, malah aku kayak aduh, kenapa sih orang-orang tuh ke sini gitu. Ternyata aku baru tahu alasannya kenapa pada saat tahun 2017 itu aku harus ke sana. Karena dari situ aku tahu ada program UI yang ke Australia. Aku tahu dari situ. Kalau waktu itu aku bilang enggak ke guru aku nggak mau ke sini, mungkin aku nggak ada di saat ini ngobrol sama Naura, mungkin aku nggak ada itu. Jadi apapun itu ada alasannya kenapa harus terjadi. Dan ketika kita hatinya terbuka dan itu tadi open minded, kita bisa menerima kalau oh ya, kayaknya kita dikasih ke sini tuh, atau kita sama Allah tuh dikasih, kamu harus menghadapi ini karena nanti akan ada hasilnya tuh nanti gitu. Bayangin aku waktu SMA kelas 1 baru ngerti, oh ini universitas sama waktu aku ke sana. Itu pas aku ya kuliah. Di selama 3 atau 4 tahun tuh aku masih kayak, kenapa ya waktu itu aku ke situ ya? Ternyata aku akan ke situ lagi, akan balik lagi ke si universitas itu. Dan itu aku yakin ada beberapa orang di luar sana yang juga menghadapi yang seperti itu. Kenapa sih aku harus menghadapi masalah ini? Tapi nanti bakal dia pasti yang ingat-ingat, oh dulu gue tuh kenal ini. Ternyata ada fungsinya juga ya, kayak gitu. Gitu Naura. Kayak udah jodoh deh. Nah gitu, betul, kan? kalau takdir tuh gak akan kemana-mana. Jadi kalau kamu nanti mau ngejar undangan, ngejar apa, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk kalah, jangan takut untuk gagal. Karena itu kayak apa ya, kalau kita lagi itu checkpointnya, kamu harus ke situ dulu, dari situ kamu harus ke sini, baru kamu bisa ke tujuan akhir kamu. Kalau kamu enggak melewati checkpoint itu, kamu nggak nyampe-nyampe. Atau mungkin ada teman orang lain yang kok bisa ya dia lurus-lurus aja jalannya. Tapi ya mungkin itu emang takdirnya dia seperti itu. Kita nggak bisa ngebandingkan hidup kita dengan orang lain.
hidup ini tuh bukan kompetisi, dia aku harus menjalani hal tersebut, ya udah jalani. Dan insya Allah kalau kamu yakin, ada kok yang bisa kita ambil pelajarannya, kayak gitu Naura. Nah, Kak, kalau misalnya nih Kakak dapat pilihan selain Australia, mau ke negara mana? Wah, insya Allah Australia mungkin yang terbaik untuk saat ini. Karena lagi pandemik juga nggak sih ya nggak? Iya. Nah, sebenarnya dari mungkin bisa ditanya sama guru-guru SMP dan SD. Aku kepengen banget ke Inggris. Oh, kenapa tuh? Karena dulu aku punya temen di Aulia, dia suka banget bola. Jadi menurut dia tuh dia keren banget di Inggris itu. Jadi aku kayak kepengen nih ke Inggris. Habis itu dulu aku suka tontonan anak kecil tuh ada semua productionnya di Inggris. Jadi menurut aku kayak Inggris keren deh negaranya gitu ya. Terus aku kepengen ke Inggris, tapi mungkin belum saat ini, mungkin nggak tahu ke depannya gimana. Tapi aku pengen, insya Allah pengen banget, nggak tahu sih berjodoh apa enggak, tadi yang Naura bilang kayak jodoh apa enggak ya. Kepengennya ke Inggris, tapi insya Allah Australia juga menjadi tempat yang bisa checkpoint aku untuk saat ini ya, Australia dulu. Nanti mungkin next goalnya ke Inggris atau ke negara lain, we'll never know. Amin ya, semoga kesampaian ya Kak. Amin, semoga juga Naura kalau misalnya mau keluar negeri atau kemana, teman-teman di SMP sama SD dan SMA Aulia juga, insya Allah bisa kok. Yang penting kamu tahu cara berstrateginya gitu. Nah, tadi tuh banyak banget pesan-pesan gitu ya yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya Kak Sheryl yang nggak lurus-lurus banget gitu ya. Yang dari cara dapat beasiswanya, pengalaman organisasi, ikut-ikut ekskul, gagal dalam berlomba-lomba, habis nanti menangnya di belakangan, betul banget. Nah, sebagai penutup nih Kak Sheryl, ada nggak yang mau disampaikan pesan-pesan gitu buat siswa-siswi SMP Aulia, guru-gurunya atau siapapun? Boleh. Kalau boleh sedikit merangkum juga dan kasih pesan dan kesan, ada 3 poin yang aku bisa, mungkin ini kesan dan pesan untuk teman-teman yang aku pelajari di Aulia juga dan pelajari selama pandemik ini, nggak sih, belajar di rumah tapi harus mengejar nilai dan lain sebagainya. Aku juga ngerasain kok. Yang pertama adalah semua orang itu unik, dan itu yang kadang-kadang orang tuh lupa. Jadi kita tuh sebagai manusia harus punya unique selling point. Teman-teman semua pintar by textbook, nilai bagus, tapi kadang-kadang kalau kita ngomongin beasiswa, yang dicari sama mereka tuh si X faktornya itu. Guru-guru Aulia tuh selalu bilang, kamu tuh punya X faktornya apa? Kamu bisa nyanyi, itu kembangin juga. Kamu bisa berorganisasi, itu dikembangin. Kenapa? Itu bisa menunjang nilai kamu nanti yang bagus-bagus, ditambahin lagi yang ini, jadi lebih bagus. Dan kamu harus bisa bertanggung jawab dengan kemampuan kamu tersebut. Itu yang pertama. Dan kamu juga harus berani dan bertanggung jawab, oke? Yang kedua adalah berbuat baiklah dengan orang-orang di sekitar kamu. Karena dengan kita berbuat baik ke semua orang, kita nggak pernah tahu kapan mereka akan membantu kita, kapan kita akan juga dibantu sama orang lain. Kita bantuin orang, insya Allah nanti akan diganti sama Allah dengan yang berbeda gitu. Misalnya kita bantuin guru kita ini, nanti insya Allah akan kasih yang pasti ya, insya Allah pahala dan segala macam, atau kita akan dimudahkan nantinya sama Allah. Dan aku percaya itu akan terjadi, insya Allah itu akan terjadi gitu. Jadi kita harus berbuat baik. Habis itu terutama harus berbuat baik dengan guru-guru kalian. Maafkan guru-guru kalian kalau misalnya salah ngomong atau apa. Guru-guru tuh di Aulia tuh sangat amat baik. Aku harus bilang baik banget. Guru-guru di Aulia tuh sangat menerima anak-anaknya, mau memaafkan anak-anaknya dan juga mau mendidik dengan baik. Jadi harus kamu deket sama guru kamu terima, kamu harus berbuat baik dengan guru, orang tua, teman-teman dan orang-orang lain sekitarnya. Yang ketiga, kamu itu harus yakin jika itu takdir kamu, itu akan pasti dapat. Jalannya gimana, mungkin kita susah, iya nggak apa-apa, itu yang memang harus kamu hadapi, tapi kamu harus yakin. Jadi ada 3 poin itu. Dan juga namanya juga manusia, kita berbuat salah, nggak apa-apa. Apalagi SMP, itu waktunya kita berbuat salah. Kamu tanya aja sama guru-guru yang lain, pasti mereka juga tahu, oh angkatan aku nih bandel nih, angkatan ini nih, nggak apa-apa. Tapi mereka pasti menerima gitu, nggak masalah kalian berbuat salah. Yang penting kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Kamu minta maaf, atau kamu berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu Naura. Gimana? Insya Allah cukup ya, bermanfaat ya?
cukup banget dan pastinya bermanfaat banget dong, Amin, Kak. amin. Senang-senang, aku senang banget loh bisa sharing-sharing ke sini. Sama aku juga bisa dengerin ceritanya Kak Sheryl gitu. Iya betul. Terima kasih ya Naura. Terima kasih juga untuk Makasih Aulia. juga Kak udah mau datang gitu jadi bintang tamu podcast kali ini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan semoga lancar ya kuliah di Australia. Semoga juga Aulia juga makin berkembang, makin bagus. Amin. Demikian podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode Bestcast selanjutnya. Saya Naura Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.